Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judika dari Pendidikan Biologi ICT Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2201751104. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan yang terkait dengan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pelajaran kontekstual. Nah, sebelum itu pada kesempatan kali ini adapun topik-topik yang akan saya bahas adalah yang pertama ada pengertian pembelajaran kontekstual, yang kedua ada karakteristik pembelajaran kontekstual, yang ketiga komponen pembelajaran kontekstual, yang keempat prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual, kemudian yang kelima yaitu langkah-langkah pembelajaran kontekstual, dan juga ada kegiatan dan strategi pembelajaran kontekstual. Nah, sekarang kita masuk pada topik pembahasan pertama yaitu pengertian pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual pada awalnya dikembangkan oleh John Dewey dari pengalaman pembelajaran tradisionalnya pada tahun 1918. Nah, pada tahun ini Dewey merumuskan kurikulum dan metodologi pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman dan minat siswa. Kemudian, adapun kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, dan keadaan. Adapun pengertian kontekstual menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang telah dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama yang akan kita bahas pada pembahasan topik berikutnya. Sedangkan menurut Elaine B. Johnson pada tahun 2008 mengatakan pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Lebih lanjut, Elaine mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik pembelajaran kontekstual. Menurut Johnson, ada 8 komponen yang menjadi karakteristik dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connections, di mana siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, dan juga orang yang dapat bekerja sendiri dan bekerja secara kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat atau learning by doing. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, di mana siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyatanya. Yang ketiga, belajar yang diatur atau self-regulated learning, di mana siswa melakukan kegiatan yang signifikan dengan ada tujuan, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya atau hasilnya yang sifatnya nyata. Kemudian yang keempat yaitu bekerja sama atau collaborations, di mana siswa dapat bekerja sama dengan guru dan siswa bekerja secara efektif dalam sebuah kelompok. Kemudian guru membantu siswa memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Yang kelima yaitu berpikir kritis dan kreatif. Nah, dalam hal ini siswa melakukan kegiatan yang menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif dengan dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. Yang keenam yaitu mengasuh atau memelihara pribadi siswa, di mana siswa memelihara pribadinya dengan mengetahui, memberi perhatian, memberi harapan-harapan yang tinggi, memotivasi, dan menerapkan, memperkuat diri sendiri dengan bantuan orang dewasa ataupun guru. Yang ketujuh yaitu menciptakan standar yang tinggi, di mana siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi dengan mengidentifikasi tujuan dan memotivasi untuk tercapainya tujuan tersebut, di mana guru memperlihatkan kepada siswa cara mencapai apa yang disebut dengan excellence. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan penilaian autentik. Siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Misalnya,
siswa boleh menggambarkan informasi akademis yang telah mereka pelajari untuk diaplikasikan dalam atau dipublikasikan dalam kehidupan nyata mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen pembelajaran kontekstual. Nah, dalam komponen pembelajaran kontekstual ini terdapat 7 komponen, yaitu konstruktivisme, penemuan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian otentik. Nah, yang pertama konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pengembangan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Nah, dalam hal ini, pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang diingat siswa, tetapi siswa harus merekonstruksi pengetahuan itu kemudian memberikan makna melalui pengalaman nyatanya. Yang kedua yaitu menemukan atau inquiry. Nah, menemukan atau inquiry ini adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada proses pencarian, penemuan, atau penemuan melalui proses berpikir secara sistematis, yaitu proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman sehingga siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga ada bertanya atau questioning. Bertanya yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui dialog interaktif, melalui tanya jawab oleh keseluruh unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Dengan penerapan bertanya ini, pembelajaran akan lebih hidup, akan mendorong proses dan hasil pembelajaran yang lebih luas dan mendalam. Juga dengan mengajukan pertanyaan, mendorong siswa untuk selalu bersikap tidak menerima suatu pendapat, ide, atau teori secara mentah. Hal ini dapat mendorong sikap selalu ingin mengetahui dan mendalami atau curiosity berbagai teori, dan dapat juga mendorong untuk belajar lebih jauh atau mendalam. Yang keempat ada masyarakat belajar atau learning community. Dalam konsep masyarakat belajar adalah hasil pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Dalam praktiknya, masyarakat belajar terwujud dalam pembentukan kelompok kecil, kelompok besar, kemudian mendatangkan ahli ke kelas, bekerja sama dengan kelas paralel, bekerja kelompok dengan kelas di atasnya, dan juga bisa bekerja sama dengan masyarakat. Yang kelima ada pemodelan atau modeling. Dalam pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu perlu ada model yang bisa ditiru oleh siswa. Nah, dalam hal ini guru bisa menjadi model dan memberikan contoh untuk dilihat dan ditiru. Adapun yang dilakukan oleh guru, maka guru akan bertindak sebagai model bagi siswa. Ketika guru sanggup melakukan sesuatu, maka siswa pun akan berpikir sama bahwa dia juga bisa melakukannya. Nah, kemudian yang keenam adalah refleksi. Refleksi merupakan upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Realisasi praktik di kelas dirancang pada setiap akhir pembelajaran. Jadi refleksi itu dilakukan di akhir pembelajaran, yaitu dengan cara guru menyisakan waktu untuk memberikan kesempatan bagi para siswa melakukan refleksi berupa pernyataan langsung siswa tentang apa-apa yang diperoleh setelah melakukan pembelajaran. Kemudian bisa juga dengan catatan atau jurnal di buku siswa. Kemudian bisa juga dengan pesan dan pesan atau saran siswa mengenai pembelajaran hari itu, dan diskusi dan juga hasil karya. Kemudian yang ketujuh itu penilaian otentik. Nah, dalam penilaian otentik ini, pencapaian siswa tidak cukup hanya diukur dengan tes saja. Hasil belajar hendaknya diukur dengan asesmen otentik yang bisa menyediakan informasi yang benar dan akurat mengenai apa yang benar-benar diketahui dan dapat dilakukan oleh siswa atau tentang kualitas program pendidikan. Dalam penilaian otentik ini merupakan proses pengumpulan berbagai data untuk memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data ini dapat berupa tes tertulis, proyek atau laporan kegiatan, karya siswa, performa, atau penampilan presentasi yang terangkum dalam portofolio siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Adapun prinsip-prinsip dalam pembelajaran kontekstual yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kita menyebutkan bahwa kurikulum dan pembelajaran kontekstual perlu didasarkan pada prinsip-prinsip. Ada 6 prinsip. Yang pertama yaitu keterkaitan atau relevansi, yaitu proses belajar hendaknya ada keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa. Yang kedua yaitu pengalaman langsung atau experience. Pengalaman langsung dapat diperoleh melalui kegiatan eksplorasi,
penemuan discovery, investigasi, penilaian, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi atau applying. Dengan menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam kelas dengan guru, antar siswa, dengan narasumber, ataupun memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. Kemudian, ahli pengetahuan atau transferring. Dalam proses transferring ini atau alih pengetahuan, pembelajaran kontekstual menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer situasi dan konteks yang dialaminya ke kehidupan nyata. Kemudian dalam hal ini pembelajaran itu bersifat tingkat tinggi, lebih daripada sekedar hafalan atau menghafal. Kemudian yang kelima yaitu kerjasama atau kooperatif. Dalam cooperations ini, kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antara sesama siswa maupun antar siswa. Kemudian yang keenam yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kontekstual ada 7, yaitu mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kemudian yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Kemudian mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya, kemudian menciptakan masyarakat belajar, kemudian menghadirkan model sebagai contoh belajar, selanjutnya melakukan refleksi di akhir pertemuan dan melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan terakhir, yaitu kegiatan dan strategi pembelajaran kontekstual. Nah, kegiatan dan strategi pembelajaran kontekstual dapat ditunjukkan berupa kombinasi dari kegiatan-kegiatan. Yang pertama yaitu pembelajaran otentik, yaitu pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dan dalam konteks yang bermakna sehingga menguatkan ikatan pemikiran dan keterampilan memecahkan masalah-masalah penting dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis inquiry, yaitu memaknakan strategi pembelajaran dengan metode-metode sains sehingga diperoleh pembelajaran yang bermakna. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah yang ada di dunia nyata atau di sekelilingnya sebagai konteks bagi siswa untuk belajar kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan untuk memperoleh konsep utama dari suatu mata pelajaran. Nah, yang keempat, pembelajaran layanan, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan layanan masyarakat dengan struktur sekolah untuk refleksikan layanan, menekankan hubungan antara layanan yang dialami dan pembelajaran akademik di sekolah. Kemudian pembelajaran berbasis kerja atau work-based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan konteks tempat kerja dan membahas penerapan konsep mata pelajaran di lapangan dengan prinsip kegiatan pembelajaran di atas pada dasarnya adalah penekanan pada penerapan konsep mata pelajaran di lapangan dan menggunakan masalah-masalah lapangan untuk dibahas di sekolah. Adapun rangkuman pembelajaran contextual learning adalah pendekatan yang menghubungkan materi pelajaran dengan pemahaman nyata siswa agar pembelajaran lebih bermakna. Contextual learning memiliki 7 komponen utama, yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, kemudian pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Prinsip contextual learning meliputi keterkaitan dengan pengetahuan sebelumnya, pengalaman langsung, eksplorasi, dan investigasi. Kemudian langkah-langkah contextual learning mencangkup mendorong siswa belajar mandiri, menggunakan inquiry, mengembangkan kebiasaan bertanya, menciptakan lingkungan kolaboratif, menyediakan contoh melalui pemodelan, dan melakukan refleksi serta menerapkan penilaian autentik. Kemudian strategi contextual learning meliputi pembelajaran autentik, berbasis inquiry, berbasis masalah, pembelajaran layanan, dan berbasis kerja.